Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Siti Mariam di kelas daring Bahasa Indonesia. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari struktur dan kebahasaan cerita sejarah. Pada pertemuan virtual kali ini, kita akan belajar menulis cerita secara pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Materi pokok yang akan dibahas pada video kali ini antara lain 1. Pengertian cerita secara pribadi, 2. Unsur intrinsik cerita sejarah, 3. Langkah menulis cerita sejarah pribadi. Cerita sejarah pribadi adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu seseorang yang mempunyai nilai sejarah dan ditulis sendiri oleh orang tersebut. Jadi, cerita sejarah pribadi adalah kisah kejadian masa lalu dari diri penulis itu sendiri. Lalu apa bedanya dengan biografi? Biografi adalah suatu teks yang ditulis oleh orang lain yang menceritakan seorang tokoh. Biasanya lengkap dari lahirnya tokoh tersebut hingga meninggalnya tokoh dengan menceritakan beberapa detail penting selama masa hidupnya. Kemudian biografi ini biasanya mengandung nilai-nilai motivasi. Sementara itu, cerita secara pribadi ditulis oleh diri sendiri, kemudian bisa diambil bagian tertentu saja, artinya tidak semuanya diceritakan seperti biografi, dan tentu saja untuk cerita sejarah pribadi ini mengandung nilai-nilai sejarah. Seperti halnya cerita pada umumnya, teks cerita sejarah memiliki unsur-unsur intrinsik. Unsur intrinsik pada teks cerita sejarah antara lain, yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan utama yang mendasari suatu cerita. Dalam cerita sejarah, tema yang biasa digunakan adalah perjuangan atau prestasi. Yang kedua adalah alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang dialami tokoh dalam suatu cerita. Biasanya alur disebut juga dengan struktur cerita. Cerita sejarah pribadi biasanya menggunakan alur maju. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang-orang yang ditampilkan dalam cerita, sedangkan penokohan adalah karakter, sifat, dan watak dari seorang tokoh. Tokoh utama cerita secara pribadi adalah tokoh aku, karena ditulis sendiri oleh penulisnya. Selanjutnya ada latar. Latar merupakan keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana dari berbagai peristiwa di dalam cerita sejarah. Selanjutnya adalah amanat, yang tentu saja kita sudah tahu merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang yang bisa ditulis secara tersurat ataupun tersirat. Selanjutnya ada sudut pandang dan juga gaya bahasa. Sudut pandang merupakan cara penulis menceritakan tokoh dalam cerita. Sudut pandang cerita secara pribadi biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama yang ditandai menggunakan kata aku atau saya. Gaya bahasa yang biasa digunakan adalah gaya bahasa sehari-hari dengan ditambahi majas dan juga citraan. Selanjutnya adalah langkah-langkah menulis cerita sejarah pribadi. Untuk menulis cerita sejarah pribadi, kita harus menempuh beberapa langkah. Yang pertama adalah memilih dan menentukan tema cerita. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, tema cerita yang biasa digunakan adalah tentang perjuangan atau juga prestasi. Kemudian yang kedua adalah menentukan garis besar atau alur cerita menjadi kerangka cerita. Jadi setelah kita menentukan tema, kita akan membuat alur cerita. Alur cerita ini seperti struktur cerita. Misalkan orientasi, kita nanti akan menulis apa, kemudian konfliknya kita tulis apa, kemudian resolusinya kita tulis apa.
Selanjutnya, nomor 3 adalah mengembangkan kerangka menjadi cerita yang utuh. Dari kerangka yang sudah kita rencanakan tadi, kita kembangkan menjadi cerita yang utuh. Sebaiknya ditulis apa adanya terlebih dahulu, karena nanti akan sampai ke langkah keempat, yaitu menyunting cerita dengan memperhatikan kebahasaan. Di sini barulah kita perbaiki kalimat-kalimat yang kita gunakan, kita perbaiki typo-typo, dan kita juga bisa menambahkan kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, itu tadi materi tentang menulis cerita secara pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.